Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. Selamat pagi. Today on May 19th, 2019, Mr. Raja mengundang teman-teman untuk belajar bahasa Inggris, membahas tentang pelajaran nomor 2 atau tenses nomor 2, simple present continuous tense. Simple artinya sederhana, present waktu sekarang, continuous sedang berlangsung. Di sini kita terfokus kepada pemahaman passive voice. Passive voice adalah kata kerja berawalan di dalam bahasa Indonesia, dan jika dalam bahasa Inggris penggunaan to be, is, am, are, dan kata kerja ketiga atau kata kerja peraturan ditambah d atau ed. Ini adalah contoh kalimat yang ada di buku Raja Inggris jilid 1 halaman 21. Bagi yang sudah memiliki buku, silakan dibuka bukunya halaman 21. Bagi yang belum memiliki buku, boleh dipesan langsung dengan Mr. Raja. Hubungi nomor WhatsApp atau nomor telepon Mr. Raja. Oke, kita bahas untuk contoh kalimat nomor 1. Apakah rumah itu sedang direnovasi? Yang dimaksud dengan passive voice itu adalah direnovasi. Kata kerja berawalan di ini dalam bahasa Indonesia. Kata sedang untuk kata kerja berawalan di akan berbeda dengan kata kerja berawalan me, per, atau yang disebut dengan active voice yang sebelumnya pada videonya sudah saya jelaskan. Untuk video kali ini, Mr. Raja membahas tentang passive voice. Apa sih kata sedangnya untuk kalimat atau menerjemahkannya ke bahasa Inggris. Penggunaan to be, is, am, are pada kalimat passive voice harus ada. Apakah di sini adalah is, to be-nya. Rumah itu sebagai subjeknya, the house sedang direnovasi, being renovated. Being di sini artinya sedang, dan kata being digunakan hanya pada kata kerja berawalan di. Di sini renovate ditambah akhiran d karena renovate adalah kata kerja beraturan. Adanya to be, is dan kata kerja renovate ditambah akhiran d, terjadilah dalam bahasa Indonesia kata kerja berawalan di direnovasi. Kata sedangnya untuk kata kerja berawalan di, selalu ingat penggunaan kata being. Kita ulangi, is the house being renovated? Kemudian nomor 2, mereka sedang dikejar oleh polisi itu. Mereka, they, sedang dikejar, are being chased oleh, by, polisi itu, the police. Kata sedangnya adalah being. Kenapa being? Karena di sini yang diminta kata kerja berawalan di, dikejar. Bagaimana Pak jika seandainya di sini berawalan me, mengejar? Maka tidak ada penambahan akhiran d di sini, tetapi penambahan ing menjadi chasing dan beingnya tidak ada di sini. Adanya to be, are pasangan daripada they are, dan penambahan akhiran d di akhir kata kerja chase, terjadilah kata kerja berawalan di dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Indonesia kata kerja berawalan di seperti ini, dikejar, disebut dengan passive voice. Dalam bahasa Inggris yang disebut dengan passive voice itu adalah
gabungan to be dan kata kerja ketiga. Maksudnya kata kerja ketiga jika kata kerjanya peraturan ditambah akhiran D atau ed. Seperti ini. Chased. They are being chased by the police. Nomor 3. Apakah mobil itu tidak sedang dijual? Apakah, ya, di sini ada kata apakah, maka to be is are yang digunakan. Bagaimana bisa kita tahu kata apakah ini adalah to be is are? Kita lihat subjeknya, mobil itu. Nah, setelah subjek itu kata apa? Apakah berawalan berawalan me, atau yang tidak berawalan, atau berawalan di? Karena itu sangat berpengaruh sebelum kita menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kita lihat di sini menggunakan kata kerja berawalan di. Maka selalu ingat penggunaan to be is are. Ada kata apakah tetapi ada kata tidak. Maka digabungkan to be dan kata tidaknya. Is not the car, atau boleh not-nya setelah the car-nya. Is the car not, atau boleh digabung disingkat menjadi isn't. Isn't the car, kata sedangnya being, dijual, sold, berasal dari kata kerja tidak peraturan. Sell, sold, sold. Jika bertemu dengan kata kerja tidak peraturan seperti ini, ambillah kata kerja ketiganya. Jika bertemu kata kerja beraturan ditambah akhiran D atau ed. Nah, di sini dijual itu berasal dari kata menjual, dan ini adalah kata kerja tidak beraturan. Tidak boleh ditambah akhiran D atau ed. Jangan sesekali teman-teman semuanya menambahkan ed pada kata sell menjadi salad, atau menambahkan ed pada kata kerja ketiga sold, solded. Salah, ya. Jika kata kerja tidak peraturan, ambillah yang ketiga, jangan ditambah-tambah dan jangan dikurang-kurang, karena ini adalah ketentuan baku dari kata kerja tidak beraturan itu. Passive voice adalah kata kerja berawalan di dalam bahasa Indonesia. Nah, jika menggunakan kata kerja peraturan ditambah akhiran D atau ed, jika menggunakan kata kerja tidak peraturan, ambillah yang ketiga. Dengan syarat harus ada to be. Terjadilah kata kerja berawalan di. Is not the car being sold? Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membedakan yang kedua dan ketiga seperti ini, sementara dua kata ini sama? Kata kerja kedua, sold, di sini tidak boleh menggunakan to be atau didampingi dengan to be. Yang didampingi dengan to be jika kalimatnya menggunakan kata kerja berawalan di atau disebut dengan passive voice hanyalah kata kerja ketiga saja. Jadi mudah saja bagi kita untuk membedakannya yang kedua dan ketiga sekalipun ini kata-katanya sama. Sell, sold, sold. Jadi di sini pada kalimat ini is not the car being sold. Dari mana kita tahu sold ini adalah kata kerja ketiga? Karena di sini menggunakan to be is. Sold di sini tidak bisa kata kerja kedua, karena kata kerja kedua tidak boleh didampingi oleh to be. Kita ulangi, is not the car being sold. Nomor 4, pakaian itu tidak sedang dicuci oleh dia perempuan. The cloth is not being washed by her. Is not, tidak, atau disingkat menjadi isn't. Sedang, being. Jadi kata sedang untuk kata kerja yang berawalan di, gunakanlah being.
bukan wasedja ditambah ing menjadi waseding. Salah ya. By her. The cloth is not being washed by her. Ini adalah contoh kalimat yang ada di buku Raja Inggris Jilid 1 halaman 21. Silakan diisi atau diterjemahkan latihan yang ada di buku Raja Inggris Jilid 1 halaman 21, difoto kemudian dikirimkan ke nomor WhatsApp Mr. Raja untuk dikoreksi. Insya Allah apa yang disampaikan atau yang dijelaskan hari ini pelajaran bahasa Inggris mudah dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan bantu Mr. Raja bagi yang belum subscribe dan like, comment, di-share atau dibagikan ke teman-temannya. Video ini bisa belajar bersama. Jika teman-teman serius belajar bahasa Inggris, silakan dibeli buku Raja Inggris Jilid 1, kemudian ingin mendapatkan video terbaru, terupdate dari Mr. Raja, silakan di-subscribe channel Mr. Raja. Insya Allah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.